Apa berat badan kalian udah ideal? Atau jangan-jangan kalian malah kekurangan berat badan? Atau malahan kalian kelebihan berat badan? Sebenarnya berat yang ideal tuh yang kayak gimana sih? Mau tahu? Simak videonya sampai habis ya. Kebanyakan orang pengen punya berat yang ideal. Berat yang ideal adalah berat yang proporsional. Nah, tiap-tiap orang tuh punya berat ideal yang berbeda-beda. Yang ideal buat aku nggak berarti ideal buat kalian. Yang ideal buat orang ini nggak berarti ideal buat orang itu. Ada yang orang beratnya 50 kilo udah ngerasa kegemukan banget. Sedangkan ada juga yang beratnya 50 kilo juga, tapi malah ngerasa terlalu kurus. Berat badan ideal masing-masing orang tuh beda-beda. Dan itu semua tergantung dengan jenis kelamin, umur, dan juga tinggi badan. So, di video ini aku akan ajarin gimana sih cara menghitung berat badan kalian yang ideal. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menghitung Body Mass Index atau BMI, atau Indonesianya Indeks Massa Tubuh atau IMT. Jadi apa sih IMT itu atau Indeks Massa Tubuh? Itu adalah perhitungan berat badan yang normal yang tepat menurut berat badan dan tinggi badan. Nah, caranya timbang berat badan kalian dalam ukuran kilogram. Lalu, ukur tinggi badan kalian dalam satuan meter. Jadi kalau misalnya tinggi kalian 150 cm nih, rubah jadi meter ya, 1,5 meter. Nah, setelah kalian dapatkan tinggi badan kalian dan berat badan kalian, masukkan ke dalam rumus ini, rumus IMT. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Kalau sudah dapat jumlahnya, cocokkan di tabel ini nih. Ada dua kriteria, yaitu WHO untuk populasi secara umum dan kriteria Asia Pasifik. Dua-duanya ada perbedaannya. Karena standar IMT orang Asia berbeda dengan orang Amerika, orang Eropa, atau etnik Kaukasia pada umumnya. Tubuh orang Asia umumnya lebih kecil dibanding dengan orang Kaukasia. Standar IMT berat badan normal orang Asia 18,5 sampai 22,9, sedangkan orang Kaukasia 18,5 sampai 24,9. Artinya, IMT lebih dari 23 sudah dikategorikan sebagai kelebihan berat badan bagi orang Asia, termasuk Indonesia. Dari hasil BMI ini, kalian bisa mengetahui kalau misalnya kalian underweight atau kekurangan berat badan, atau apabila berat badan kalian sudah ideal, yaitu berat badan yang BMI-nya normal, atau kalian overweight, kelebihan berat badan, atau bahkan udah obese atau kegendutan. Kita kasih contoh soalnya ya. Berat badannya 50 kg, tingginya 150 cm. Dirubah jadi meter jadi 1,5 meter. Dimasukkan dalam rumus jadinya 50 kg dibagi 1,5 meter kali 1,5 meter sama dengan 50 kg dibagi 2,25 meter kuadrat. Hasilnya sama dengan 22,22 kg per meter kuadrat. Nah, di contoh soal ini BMI-nya termasuk normal. Udah bisa itu kalian punya belum? Sayangnya, perhitungan BMI ini nggak bisa digunakan pada semua orang. Perhitungan BMI atau IMT ini nggak akurat kalau dipakai pada atlet, binaragawan, ibu menyusui, dan ibu hamil. Wajar kalau ibu hamil beratnya bukan beratnya diri dia sendiri, karena ada janin juga di kandungannya dia. Kalau binaragawan, pasti BMI-nya lebih tinggi. Tapi mereka kelebihan berat badan bukan karena lemaknya, tapi karena massa ototnya. Jadi perhitungan ini nggak bisa dipakai buat mereka. Nah, kalau untuk anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, rumus yang dipakai tetap sama, rumus ini. Tapi tabelnya yang digunakan adalah tabel indikator IMT menurut umur. Yang mau tahu lebih lanjut soal tabel IMT menurut umur, aku kasih linknya di description box ya. Nah teman-teman, dengan kita mengetahui apakah berat badan kita ideal atau tidak, atau apakah kita kekurangan berat badan atau kita kelebihan berat badan, kita bisa mengetahui resiko-resiko penyakit apa sih yang bisa kita miliki kalau misalnya kita kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Nah, untuk yang kelebihan berat badan, resiko penyakitnya adalah diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke,
hipertensi atau darah tinggi, dan juga penyakit batu empedu. Sedangkan yang kekurangan berat badan, resikonya adalah bisa mengalami kurangnya energi, jadi lemas badannya, terus anemia atau kekurangan sel darah merah, jadi pucat terus. Terus bisa juga resikonya untuk mendapatkan osteoporosis atau berkurangnya kepadatan tulang, makanya tulangnya rapuh, jadi malah bisa gampang patah. Nah, orang yang kurus juga, terlalu kurus itu bisa menurunkan sistem imun tubuh mereka, makanya mereka gampang banget dapat penyakit, gampang rentan sekali terkena penyakit. Dan bisa juga mengalami masalah kesuburan atau infertilitas. Nah teman-teman sekalian, apabila dari hasil perhitungan kalian ternyata berat badan kalian masih di bawah ideal atau underweight, mulailah untuk menaikkan berat badan kalian. Tingkatkan frekuensi makanan kalian, tapi tetap makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi tinggi, dan pilihlah yang berprotein tinggi. Sedangkan buat kalian yang berat badannya di atas berat badan ideal atau mengarah ke overweight atau bahkan obesitas, cobalah untuk menurunkan berat badan kalian, karena seperti yang kalian tahu resiko-resiko penyakit untuk obesitas kegemukan ini sangatlah berbahaya juga. So teman-teman, that's it for this video. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman sekalian agar tahu menghitung berat badan ideal teman-teman. So don't forget to be healthy and be happy. See you on my next video. Bye-bye.